Halo, selamat datang di channel YouTube The Rosy Art. Uh, Kali ini saya berhadapan dengan sebuah pohon asoka. Uh, saya akan men-sharingkan pruning perawatan rutin pruning bunga. Yang mana kita ketahui asoka sangat lambat dalam hal pertumbuhan. Untuk menghindari lambat dalam pertumbuhan, kita ada trik dan tipsnya. Yang pertama yaitu perawatan rutin, membuang tunas-tunas yang tidak terpakai. Seperti ini contohnya. Dan hal utama itu adalah kita pruning bunga, karena salah satu memperlambat pertumbuhan asoka ini ialah dengan pertumbuhan bunga. Sebenarnya sangat indah ya dengan bunga asoka ini saat bermekaran. Tetapi dalam kita tahap memproses dalam sebuah bonsai, itu sebaiknya dalam tahapan proses itu sebaiknya bunga itu dikurangi dahulu atau dihindarkan tumbuhnya bunga, dengan tujuan agar pembesaran cabang ini membesar. Materi bahan ini saya proses, kebetulan ini koleksi milik saya pribadi. Ini saya proses kurang lebih 1,5 tahun proses dari nol. Ini saya sedang membuat percabangan baru. Dalam 1,5 tahun ini itu hanya pertumbuhan asoka kurang lebih 1 kelingking ya. Jadi bagaimana rasanya, ini sangat lama, karena untuk jenis asoka ini memang terkenal lambat. Maka dari itu saya akan men-sharingkan tips supaya sedikit mempercepat pertumbuhan, yaitu dengan pruning bunga. Kita mulai pruning bunga. Sebenarnya diusahakan saat mempruning bunga itu saat masih kuncup ya, karena kalau sudah bermekaran biasanya asoka kalau perawatannya tidak tepat, dia akan muncul ulat yang akan membuat daun-daun ini kusam atau bolong-bolong gitu. Apabila sudah terkena ulat dalam bunga, itu sebaiknya harus segera kita pruning agar pertumbuhannya normal kembali. Bahan bonsai ini memang sengaja belum saya arahkan karena asoka itu waktu terbaik dalam kita mengarahkan atau di wiring itu saat perubahan cabang ini dari basah menjadi kering atau sedikit mengayu. Itu saat terbaik dalam mengarahkan, karena apabila kita masih basah atau masih muda, masih hijau, kita arahkan, itu pertumbuhannya akan semakin memperlambat pertumbuhan batang asoka. Mungkin ada baiknya apabila dalam hal memproses bahan asoka itu lebih baik ditarik-tarik saja dengan kawat, tidak perlu dililit, itu dengan tujuan membuka agar sinar matahari masuk ke dalam. Nah, ini cukup banyak ya. Saya akan mempruning bunga
bunga-bunga dari Asoka kuning ini. Asoka kuning ini didapat dari dongkelan. Itu kurang lebih usianya 35 tahun dari alam. Saya memprosesnya ini sudah 1,5 tahun. Cukup lama juga ya Lur, untuk menumbuhkan cabang-cabangnya. Biasanya media yang tepat untuk Asoka yaitu saya biasa menggunakan pasir, sekam, dan pupuk kandang. Campurannya seperti umumnya. Asoka sangat menyukai dengan cuaca yang panas dan suka dengan air, tetapi media harus poros. Kalau medianya tepat, Asoka akan pertumbuhannya akan sangat signifikan. Tujuan utama ya dengan perawatan rutin kita mengurangi bunga dan daun-daun yang tidak, atau tunas-tunas yang tidak diperlukan. Jadi kalau kita tunas-tunas baru yang tidak diperlukan kita buang, itu akan membuat suatu konsentrasi tumbuh dalam percabangan yang kita pilih. Nah, apabila perawatan kita sesuai dengan tahapan itu, maka sedikit mempercepat. Memang tidak bisa signifikan karena Asoka sangat lambat pertumbuhannya. Tapi apabila Asoka ini sudah jadi, sudah rapat, itu akan sangat indah. Oke, sambil ngobrol, ini saya sedang mempruning. Biasanya apabila kita lambat dalam mempruning bunga Asoka, itu dia akan tumbuh buah dan akan menjadi biji. Nah, di saat itu pertumbuhan sedikit agak melambat. Tapi dengan adanya kita pruning, nanti akan memunculkan tunas baru. Nah, tunas baru itu yang akan menarik makanan, memproses batang cepat membesar. Untuk jenis Asoka kuning yang berdiameter besar itu sudah sangat langka karena pertumbuhannya pun lambat dan banyak orang menggemarinya. Asoka menjadi tren baru dalam dunia perbonsaian Indonesia. Nah, ini sudah selesai saya mempruning bunga. Untuk sementara cukup sekian dulu sharing kita kali ini. Semangat dalam berkarya. Salam The Rossi Art.